Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam proses dokumen persiapan perjalanan dinas. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan macam-macam dari pengelompokan dokumen persiapan perjalanan dinas, yang kedua mengidentifikasi macam-macam dari dokumen perjalanan dinas, serta menerapkan macam-macam pengelompokan dokumen dari persiapan perjalanan dinas. Sebelumnya saya akan menampilkan satu kasus mengenai perjalanan dinas yang dilakukan tanpa adanya surat dinas. Berikut merupakan kasusnya, yaitu Pinangki yang terungkap 9 kali melakukan perjalanan dinas tanpa adanya izin, dan berikut merupakan cuplikan videonya. Setelah diperiksa oleh bidang pengawasan Kejaksaan Agung, Pinangki dinyatakan melanggar disiplin karena keluar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali di tahun 2019. Pinangki dijatuhi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural. Sebelumnya, sanksi untuk Pinangki bermula dari beredarnya foto jaksa bersama Joko Chandra serta pengacaranya Anita Kolopaking. Pertemuan itu diduga dilakukan di Malaysia. Perlu kita ketahui bahwa perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan untuk jangka waktu tertentu. Agar perjalanan dinas pimpinan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, administrasi kantor atau sekretaris harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan ketika akan mempersiapkan semua hal yang diperlukan dalam perjalanan dinas. Terdapat beberapa persiapan perjalanan dinas, diantaranya persiapan rencana dan dokumen perjalanan dinas, persiapan akomodasi dan transportasi, persiapan daftar perjalanan dinas, dan persiapan pembiayaan perjalanan dinas. Selanjutnya, dokumen yang dipersiapkan dalam perjalanan dinas. Terdapat dokumen internal, merupakan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan atau kantor tempat seseorang bertugas. Contoh dari dokumen internal ini adalah surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Seringnya SPPD ini hanya digunakan pada unsur pemerintahan saja, namun tidak menutup kemungkinan digunakan pula pada perusahaan swasta. Dan yang terakhir ada dokumen eksternal, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan digunakan untuk perjalanan bisnis. Jenis dokumen ini biasanya berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan daerah tujuan dalam perjalanan bisnis. Jenis dokumen ini adalah paspor, visa, exit permit, surat keterangan fiskal, sertifikat kesehatan, tiket transportasi, dan voucher penginapan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.